Halo dan selamat datang kembali dalam sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini kita akan menyelami bagian yang sangat penting ya dari transformasi bisnis, yaitu transformasi B, menciptakan yang baru. Landasan kita bab 3 dari buku Dual Transformation karya Scott Anthony, Clark Gilbert, dan Mark Johnson. Misi kita kali ini, ya membongkar gimana sih perusahaan yang udah mapan itu bisa bangun mesin pertumbuhan yang benar-benar baru terpisah gitu. Gimana mereka bisa memanfaatin peluang di tengah gelombang disrupsi ini, bukan cuma sekedar bertahan, ini tentang menciptakan masa depan, ya kan? Bukan cuma perbaiki masa lalu. Siap nih menyelam lebih dalam? Oke, mari kita mulai. Tentu. Sebagai pengingat singkat aja, ya, kerangka besar buku ini kan transformasi ganda. Rumusnya itu A plus B plus C sama dengan delta, atau perubahan. Nah, transformasi A yang mungkin Anda udah familiar, itu fokusnya kan membarui atau reposisi bisnis inti, cari cara baru buat masalah lama. Tapi transformasi B, fokus kita sekarang, ini binatang yang beda banget lah. Ini soal menciptakan mesin pertumbuhan baru, cari cara baru buat mecahin masalah yang berbeda. Jadi ini bukan lagi soal bertahan dari ancaman, tapi secara proaktif justru merebut peluang yang lahir dari disrupsi itu sendiri. Itu poin menarik banget. Seringkali kata disrupsi itu kan bikin keder ya para pemimpin bisnis, ngebayangin model bisnisnya hancur gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, justru disrupsi ini kan yang sering buka peluang pertumbuhan paling gede. Gimana tuh ceritanya? Persis. Karena intinya, disrupsi itu seringkali gimana ya, menyederhanakan yang rumit, bikin yang mahal jadi terjangkau. Mekanisme ini hampir selalu ujung-ujungnya memperluas pasar secara keseluruhan. Walaupun ya model bisnis lama mungkin kegerus. Kalau transformasi A itu soal gimana perusahaan mapan hadapi dilema inovator, sulitnya merespons inovasi disruptif. Nah, transformasi B ini soal manfaatin peluang buat jadi inovator disruptif itu sendiri. Contohnya jelas banget ya di industri media. Dulu pas internet meledak, perusahaan koran tradisional banyak yang goyang. Tapi coba lihat siapa yang jadi raksasa baru. Ada Alphabet ya, Google itu, ada Facebook, Twitter, gede banget kan mereka sekarang. Dan yang menarik, mereka bukan didirikan sama penerbit koran yang udah ada. Padahal kan secara teori mereka punya sumber daya, paham pasar gitu. Ini nunjukin banget ya peluang yang bisa kelewat kalau terlalu fokus ke bisnis inti. Nah, itu dia poin krusialnya. Dan ini membawa kita ke inti transformasi B. Bukan cuma bangun benteng buat tahan badai disrupsi, tapi justru bangun kincir angin buat nangkap dan manfaatin energi badai itu. Mari kita lihat contoh nyata nih, gimana kincir angin ini dibangun. Misalnya Singpost, perusahaan pos nasional Singapura. Mereka kan hadapi ancaman double tuh. Surat fisik turun drastis, terus lisensi monopoli mereka juga berakhir tahun 2007. Genting banget situasinya. Apa langkah transformasi B mereka? Singpost ini langkahnya cerdas banget. Di samping diversifikasi bisnis inti kayak bayar tagihan di kantor pos, direct mail, bahkan buka KPO, semacam kafe keren gitu di kantor posnya buat narik orang, fokus utama mereka di bawah Wilson Tan dan Wolfgang Bayer itu terjun ke logistik e-commerce. Mereka akuisisi Quantum Solutions di 2009 buat kapabilitas, proses bisnis outsourcing, terus secara agresif bangun SP e-commerce. Hasilnya, oke banget. E-commerce jadi motor pertumbuhan utama mereka. Mereka ubah ancaman jadi peluang emas di logistik digital. Contoh lain yang terkenal banget, mungkin Amazon ya. Kita kenal Amazon kan toko online raksasa. Tapi salah satu bisnis terbesarnya, yang paling profit malah, justru Amazon Web Services, AWS. Ini kan kayaknya lompatannya jauh banget ya dari jualan buku online. Ini contoh transformasi B yang mungkin paling fenomenal ya. AWS itu awalnya dipimpin Andy Jassy, idenya dari programmer John Dalzell. Sebenarnya lahir dari kebutuhan internal Amazon sendiri. Mereka perlu infrastruktur IT yang lebih lincah, lebih cepat. Jadi mereka pecah sistem monolitik mereka jadi layanan-layanan kecil berbasis open source. Jeff Bezos, dia lihat potensi yang jauh lebih gede dari sekedar buat internal. Walaupun banyak yang ragu waktu itu, dia punya visi buat nyewain kapasitas komputasi lebih ini ke pihak lain. Dan ternyata visinya itu tepat sasaran banget ya. Luar biasa tepat. AWS sekarang mendominasi pasar cloud computing global. Jadi, mesin profit yang gede banget buat Amazon. Dan ironisnya, jadi tulang punggung buat banyak startup disruptif lain,
Bahkan Netflix, pesaing mereka di konten, itu pakai AWS loh buat streamingnya. AWS juga layani korporasi gede, bahkan institusi kayak CIA jadi klien mereka di 2014. Ini nunjukin gimana Amazon terus-terusan lakukan transformasi B, bikin bukit bisnis baru yang beda banget, sambil terus transformasi bisnis retail intinya, itu transformasi A mereka. Menarik ya, lihat contoh dari pos sama retail. Gimana kalau sektor lain, misalnya pendidikan tinggi? Sektor ini kan juga lagi kena guncangan disrupsi, biaya makin naik, isu aksesibilitas. Tapi ada Arizona State University, ASU, di bawah Presiden Michael Crow yang melakukan perubahan radikal. Iya, ASU ini studi kasus yang relevan banget. Mereka secara sadar definisikan ulang identitas mereka jadi The New American University. Di satu sisi, ya mereka tetap fokus riset unggulan yang relevan sama lokasi, kayak teknologi energi surya gitu. Tapi langkah kunci transformasi B mereka itu pemanfaatan teknologi secara masif buat perluas akses pendidikan. Mereka kembangin platform pembelajaran adaptif, program gelar online skala besar lewat divisi namanya EdPlus. Tujuannya berarti buat jangkau lebih banyak orang ya? Tepat sekali. Ini memungkinkan ASU melayani segmen populasi yang jauh lebih luas, yang sebelumnya mungkin, ya, terhalang biaya tinggi atau kendala geografis buat kuliah di kampus fisik. Salah satu contoh kolaborasi mereka yang paling terkenal itu sama Starbucks. Karyawan barista Starbucks bisa dapat gelar sarjana ASU online, biayanya ditanggung perusahaan. Targetnya ambisius banget loh, sampai 25.000 lulusan dari karyawan Starbucks. Ini bukan cuma soal adopsi teknologi, tapi bikin model bisnis baru buat melayani segmen pasar yang tadinya terkunci. Dari contoh-contoh tadi, Singpos, Amazon, ASU, kayaknya ada benang merahnya ya. Buku ini ngerangkumnya jadi 3 kunci sukses utama buat jalanin transformasi B. Bisa dijelasin apa aja tuh? Tentu. Kunci pertama adalah mengidentifikasi pasar yang terbatasi. Peluang transformasi B itu seringkali muncul di area di mana ada sekelompok gede orang yang sebenarnya pengen selesain masalah atau capai tujuan, tapi kehalang. Bisa karena kurang skill, biaya mahal, waktu terbatas, atau akses fisik susah. Tugas kita cari kelompok non-konsumen ini, orang yang saat ini belum bisa ikut penuh di pasar yang ada. Itu kerasa banget di contoh ASU tadi ya, banyak yang pengen kuliah tapi terhalang biaya atau lokasi. Contoh lain yang menarik dari buku ini Walgreens, jaringan apotek gede di Amerika. Transformasi A-nya mereka mungkin ubah peran apoteker jadi lebih konsultatif ya. Nah, transformasi B-nya mereka manfaatin aset ribuan toko fisik mereka jadi garda depan layanan kesehatan dasar. Mereka buka klinik kecil di dalam toko buat kasus umum kayak radang tenggorokan, vaksin flu, terus monitor penyakit kronis kayak diabetes atau hipertensi. Ini jelas ngelayanin kebutuhan kesehatan yang udah ada, tapi sebelumnya mungkin susah atau mahal diakses banyak orang. Persis. Tapi ada satu peringatan penting nih. Pastikan keterbatasan itu beneran nyata, dan orang-orang udah berusaha cari solusi, meskipun solusinya belum sempurna atau mahal. Buku ini ngasih contoh gagalnya inisiatif namanya Choice Med. Konsepnya kedengaran bagus, nawarin operasi medis murah di Singapura buat pasien Amerika. Riset pasar awal nunjukin minat gede, tapi pas diluncurkan, hampir nggak ada yang beneran mau terbang jauh buat operasi. Pelajarannya berharga banget. Perilaku masa lalu itu prediktor terbaik buat perilaku masa depan. Kalau orang udah terbukti rela keluar waktu atau uang buat solusi seadanya, workaround, kemungkinan besar mereka bakal sambut antusias solusi yang lebih baik atau murah. Tapi kalau cuma bilang butuh tapi nggak pernah bertindak, wah, itu bisa jadi sinyal bahaya. Oke, jadi nemuin pasar yang kejepit dan beneran butuh ini krusial. Tapi setelah nemuin, gimana kita bangun solusinya? Kan ini masuk wilayah baru, penuh ketidakpastian ya. Buku ini nekenin pendekatan yang beda dari biasanya. Tepat sekali. Itu bawa kita ke kunci kedua, mengembangkan model bisnis secara iteratif, bertahap, dan berulang. Ini kontras banget sama transformasi A, di mana seringkali kita bisa bikin rencana detail, terus eksekusi agresif. Buat transformasi B, pendekatan uji dan pelajari, test and learn itu jauh lebih esensial. Kenapa? Karena dalam transformasi B, baik apa yang kita tawarkan, solusi masalah baru, maupun bagaimana kita nawarinnya, model bisnis baru, dua-duanya itu medan baru yang belum dipetain. Ada 2 variabel gede yang gerak barengan, penuh asumsi yang belum kebukti. Dokumen, terus akuisisi kecil-kecil kayak ACS, pelan-pelan bangun bisnis layanan yang signifikan.
Ini bukan soal bikin rencana bisnis tebal di awal terus berharap lancar jaya. Jadi ingat kata Mike Tyson ya, semua orang punya rencana sampai kena pukul di wajah. Realitas pasar pasti nguji rencana kita. Jadi pendekatannya harus kayak eksperimen ilmiah yang disiplin. Mirip gimana Wright bersaudara nguji macam-macam model layang-layang ratusan kali sebelum berhasil nerbangin pesawat pertama. Bikin hipotesis soal asumsi paling krusial Anda. Rancang eksperimen kecil buat ngujinya. Ukur hasilnya objektif, pelajari apa yang berhasil dan enggak, terus adaptasi rencana Anda. Buku ini nyaranin kerangka kerja praktis kayak DIVA atau HOPE. Intinya bantu tim buat disiplin dokumentasi asumsi, rancang eksperimen fokus ke pertanyaan paling kritis, dan belajar cepat dari hasilnya. Fokusin tes awal ke asumsi yang kalau salah bisa bunuh ide, deal killers. Terus uji titik keputusan yang bisa ubah arah, pivot points. Baru tes buat bangun keyakinan tim. Confidence boosters. Jadi pendekatannya lebih kayak ilmuwan di lab ya, bukan jenderal di medan perang. Temuin pasar, bangun solusi bertahap. Tapi seringkali buat masuk pasar baru ini kita kan nggak punya semua senjata atau kemampuan yang dibutuhin. Itu poin penting banget dan bawa kita ke kunci ketiga, mempercepat pengembangan kapabilitas baru, seringkali lewat akuisisi dan perekrutan eksternal. Perlu diingat, transformasi B bakal bawa perusahaan Anda ke arena kompetisi baru, hadapi pesaing yang mungkin beda banget sama pesaing di bisnis inti Anda. Contohnya tadi AWS, Amazon, mereka nggak saingan sama retail kayak Walmart, tapi langsung hadap-hadapan sama raksasa teknologi kayak Microsoft, IBM, bahkan konsultan kayak Infosys, Accenture. Buat bisa saingan dan menang di arena baru ini, Anda mutlak butuh kapabilitas atau kemampuan baru. Adobe kayaknya contoh relevan lagi nih. Transformasi A mereka kan pindah ke model langganan software Creative Cloud, terus transformasi B mereka ekspansi ke bisnis layanan pemasaran digital. Mereka sadar pelanggan inti mereka agensi kreatif, departemen marketing butuh lebih dari sekedar alat bikin konten. Mereka butuh solusi terintegrasi buat kelola dan ukur kampanye digital. Karena nggak punya semua kapabilitas itu internal, Adobe strategis akuisisi perusahaan kayak Omniture, spesialis analitik web, terus Day Software, Efficient Frontier, dan lainnya. Tujuannya ya buat bangun rangkaian solusi pemasaran digital yang komprehensif, Adobe Marketing Cloud. Buku ini pakai analogi menarik nih, soal campuran antara alien, orang luar yang bawa keahlian baru, native, orang dalam yang paham seluk-beluk perusahaan, dan diplomat, penghubung yang bisa bicara dua bahasa, jembatani alien dan native. Kebanyakan alien, mungkin inisiatif baru susah nyambung ke sumber daya inti. Kebanyakan native atau diplomat, mungkin susah bikin terobosan radikal. Keseimbangan ini krusial banget, terutama peran diplomat. Buat bantu inisiatif B, manfaatin kapabilitas unik dari bisnis inti, bagian C di A plus B plus C, tanpa kejebak gravitasi bisnis lama. Kata Clark Gilbert, salah satu penulisnya, pembeli digital butuh penjual digital. Kapabilitas lama belum tentu cocok di pasar baru. Kombinasi tim ini kedengaran nantang tapi masuk akal ya. Nah, di bagian akhir bab ini ada bagian yang cukup provokatif nih. Penulisnya spekulasi soal langkah Netflix selanjutnya. Kita tahu Netflix kan jagoan transformasi A dari rental DVD ke streaming terus jadi produser konten original gede-gedean. Menurut buku ini kira-kira arah transformasi B yang potensial buat Netflix apa ya? Penulis berspekulasi kalau Netflix dengan semua aset uniknya itu punya potensi masuk ke ranah yang baru banget, kayak pendidikan atau bahkan kesehatan. Coba bayangin pengalaman belajar yang dipersonalisasi, adaptif, menarik, seintuitif rekomendasi film di Netflix. Atau solusi kesehatan preventif yang didukung kemampuan analisis data pengguna mereka yang luar biasa itu. Ini pasar-pasar raksasa yang saat ini ya bisa dibilang masih kompleks, mahal, dan terbatas sih aksesibilitasnya. Tentu aja masuk pasar kayak gini butuh investasi gede di kapabilitas baru. Mungkin lewat akuisisi strategis ya. Tapi potensinya gede banget. Ini contoh bagus cara mikir transformasi B. Cari pekerjaan atau masalah baru di pasar lain yang bisa dipecahin dengan cara baru sambil cerdas manfaatin aset inti kayak skala, data, dan personalisasi. Oke, ini ngasih gambaran yang kaya banget ya. Jadi kalau kita rangkum bab 3 ini, transformasi B itu intinya soal ciptain mesin pertumbuhan baru, fokusnya mecahin masalah berbeda lewat cara yang juga berbeda. Kita udah lihat contoh Singpos ke logistik e-commerce, Amazon bikin AWS, Asu revolusi akses pendidikan. Dan ada 3 kunci sukses yang nyambung,
Pertama, temuin pasar yang jelas menderita karena keterbatasan. Kedua, karena banyak nggak pastinya, kembangin model bisnisnya iteratif lewat siklus uji ukur belajar. Ketiga, sadar butuh kemampuan baru dan percepat pengembangannya seringkali lewat akuisisi atau rekrut orang luar. Tiga elemen ini kudu jalan bareng. Ya, bangun transformasi B ini memang kedengaran kayak jalan ke pertumbuhan masa depan ya. Tapi penting buat selalu ingat metafora dari Clark Gilbert. Upaya transformasi B ini kayak dokter pasang stent buat buka sumbatan plak di arteri. Stent, transformasi B-nya mungkin udah kepasang. Tapi plak, pengaruh, kebiasaan, gravitasi bisnis inti, itu bisa gampang balik lagi numpuk nyumbat aliran darah baru. Makanya, butuh kewaspadaan dan intervensi aktif terus-menerus dari pimpinan buat ngelindungin dan memelihara inisiatif B ini. Terutama di awal pas masih kecil dan rentan banget sama tekanan bisnis inti. Sedikit jeda. Ini perjuangan berkelanjutan sih. Pembahasan yang padat banget dan ngebuka wawasan. Jelas banget kalau nyiptain yang baru lewat transformasi B itu bukan cuma soal ide cemerlang. Ini lebih ke eksekusi yang cerdas, sabar, disiplin, dan seringkali beda banget sama cara kita ngelola bisnis inti yang udah mapan. Nah, sebagai penutup, ini pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau perusahaan Anda saat ini mutusin buat lakukan transformasi B serius, kapabilitas unik apa dari bisnis inti Anda sekarang yang bisa jadi senjata rahasia buat menang di pasar baru? Dan sebaliknya, kapabilitas proses atau bahkan pola pikir mana dari bisnis inti yang justru harus secara sadar ditinggalin karena potensi gede banget ngehambat atau narik mundur upaya transformasi B Anda. Milih mana yang dibawa mana yang ditinggal ini mungkin jadi tantangan kepemimpinan tersulit, tapi sekaligus paling nentuin keberhasilan jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.